Ampun. Assalamualaikum Bu Indra. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, waalaikumsalam Pak Ridwan. Silahkan ya, kita sambil duduk-duduk santai saja ya Pak. Kalau boleh tahu ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang ingin Pak Ridwan sampaikan. Terima kasih Bu. Begini, ada sesuatu yang mau saya diskusikan sama Bu Indra. Apa Bu Indra bersedia? Iya, bersedia banget Pak Ridwan dengan senang hati. Alhamdulillah kalau Bu Indra. Sebenarnya sudah lama saya ingin bercerita, tapi saya bingung. Saya tidak mau bercerita dengan siapa. Terus ini saya mendapatkan feeling, mau cerita sama Bu Indra biar bisa mendapatkan solusinya gitu. Oh, oh ya gitu ya. Gini Pak, jangan sungkan ya. Kita ini kan berteman sudah lama. Jadi jangan sungkan untuk bercerita apa saja sama saya ya. Ini siap jadi pendengar setia, oke? Terima kasih Bu Indra, pendengar setia kayak radio saja nih Bu Indra ya. Terima kasih. Silakan Pak Ridwan ceritakan. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi masalah yang Bapak hadapi sekarang. Sebenarnya itu apa yang Bapak harapkan sampai Pak Ridwan itu mau berdiskusi dengan saya itu apa harapannya? Iya Ibu Indra, saya mengharapkan ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Jadi begini Bu ceritanya. Setelah saya amati, saya melihat dan merasakan siswa di kelas saya kurang bersemangat dan kurang fokus pada saat jam pelajaran, terutama saat membaca Ibu. Mereka banyak asik bermain sendiri, berbicara dengan temannya, bahkan beberapa ada yang tidak bisa diam dan berlari di kelas. Jadi saya yaitu bingung Bu, ini mau digimanain toh anak? Ada Ya, yang lari-lari di kelas, terus ada yang masih kesulitan untuk membaca, gitu Ibu Indra. begitu ya Pak Ridwan. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin terhadap masalah yang sedang Pak Ridwan hadapi sekarang. Apakah gini Pak, apakah ada keinginan lain selain itu Pak? Ada Bu, banyak sekali Bu. Selain itu saya ingin mengetahui apakah tindakan saya selama ini itu salah atau kurang tepat. Padahal saya sudah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terutama dalam pembelajaran membaca Ibu. Itu paling saya tekankan banget itu pembelajaran membaca. Ayo yang belum bisa membaca. Sampai saya membuka Ibu. Membuka untuk anak-anak saya sendiri yang belum bisa membaca. Selesai ini sore, ayo ke rumah Pak Ridwan, belajar lagi di rumah. Ya seperti itu Bu. Saya tuh benar-benar berusaha ingin murid saya tuh setidaknya tuh bisa apa ya Bu ya, bisa seimbang gitu Bu ya. Ya. Yang satu bisa membaca lah, yang satu harus ya di bawahnya dikit atau gimana gitu. Seperti itu Ibu Indra. Iya, tidak ada yang salah Pak Ridwan, itu semua guru pasti ingin melihat muridnya paling dasar itu memang membaca ya Pak ya. Betul. Kalau anak tersebut belum bisa membaca, tentunya akan sulit untuk menerima pelajaran yang lain juga. Terkadang juga ada dari masyarakat ya, kalau ada anak yang belum bisa membaca, mereka jadi apa ya? Melihat itu kayaknya gimana gitu ya. Kita kurang berhasil mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya Ibu, kurang Hmm. seperti itu. Betul, saya juga seperti itu. Nah, sekarang coba ceritakan perasaan Pak Ridwan dan ceritakan hambatan apa saja yang Bapak alami ketika pembelajaran di kelas, kok menyebabkan itu siswanya ada yang belum bisa membaca itu bagaimana? Begini Ibu, saya merasa tidak tuntas
pada saat saya mengajak beberapa siswa di kelas. Karena mereka bahkan tidak memperhatikan dengan apa yang saya sampaikan meskipun saya merasa sudah mengajarkan membaca semaksimal mungkin. Yang itu tadi, saya sudah apa yang saya terapkan, kayaknya itu sudah maksimal mungkin. Dari latihan membaca dulu lah itu. Sampai yang belum bisa membaca, saya terapkan lagi di rumah. Dan itu saya gratiskan itu. Hmm. Tuh, Bu. Karena apa? Karena saya pengen dipandang wali murid tentunya, bukan orang lain dulu, wali murid. Kalau kita melihat wali murid kita, wah anaknya sudah bisa membaca itu ada kebanggaan Iya, tersendiri gitu loh Bu bangga untuk ya, Pak, ya, dirinya sendiri kesenangan kan. sendiri. Alhamdulillah gitu. Oh murid saya yang itu dulu segitu, tapi sekarang udah bisa baca. Yang itu gimana sekarang sudah bisa baca gitu Bu Indra. Hmm. Dan apapun yang saya kerjakan itu dengan semaksimal mungkin dan dengan hati Bu itu. Nanti Iya. gitu, gitu Bu. Iya, iya. Saya paham mengapa Pak Ridwan berpikir demikian ya. Kemudian coba apa hal yang membuat Bapak merasa tidak tuntas dalam proses pembelajaran membaca di kelas Bapak? Mengapa Pak Ridwan? Jadi seperti ini Bu. Saya itu merasa tidak nyaman karena siswa di kelas saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan sehingga membuat saya bingung. Harus bagaimana dan langkah seperti apa yang baik yang harus saya lakukan dalam hal ini yang sudah saya bicarakan tadi Bu. Ya, Padahal coba. saya sudah semaksimal mungkin, saya sudah membuka katakan bimbel lah, bimbel di rumah. Itu masih masih belum efektif itu, Bu. Ya seperti itu Ibu Indra. Ya. Coba bisa Pak Ridwan ceritakan bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Iya, begini Bu. Saya menginginkan siswa antusias dan fokus serta bersemangat saat pembelajaran membaca dan memperhatikan ketika saya menjelaskan. Gitu Hmm, Ibu. Kadang-kadang tuh anak kelas 1 sendiri tuh saat gini aja lah Bu, saat kita membaca, kita menerangkan, kadang dia tuh masih asik dalam dunianya sendiri. Kalau saya marahin nggak mungkin lah, karena kita kembalikan lagi kan kodrat seorang anak itu bermain. ya. Ya Main sambil gitu. belajar ya, Pak ya. Ya bermain sambil belajar Hmm, gitu Ibu. Kalau ya, kita marahin juga nggak patut juga. ya, Ya seperti itu Ibu Indra. ya. Lalu apa yang akan Pak Ridwan lakukan untuk hal yang demikian? Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Pak Ridwan lakukan? Ya, komitmen. Agar siswa antusias dan fokus serta bersemangat yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat Ibu. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memberikan ice breaking yang menyenangkan sehingga siswa tidak bosan dan tetap semangat serta antusias selama proses pembelajaran. Dan saya akan berkomitmen untuk melakukannya secara konsisten di kelas. Kemudian secara berkelanjutan akan melakukan refleksi dan tidak lanjut untuk secara terus-menerus memperbaikinya. Seperti Iya. itu Ibu Indra. Iya betul. Kemudian menurut Pak Ridwan, supaya siswa itu lebih semangat saat pembelajaran membaca, apa langkah pertama yang akan Pak Ridwan lakukan? Yang akan saya lakukan pertama adalah mengkondisikan siswa. Itu yang pertama itu. Di awal pembelajaran. Dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan memberikan ice breaking yang menyenangkan agar siswa siap belajar. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik Ibu Indra. Yang menarik dan menyenangkan agar siswa belajar. Kemudian saya akan yang menarik seperti video dan gambar agar siswa lebih bersemangat saat pembelajaran membaca. Saya juga akan melakukan bimbingan secara personal
dengan Mhm. memberikan buku baca sesuai tingkat kemampuan membaca masing-masing anak dan buku prestasi untuk mencatat hasil dari keterampilan membaca siswa tersebut. Bimbingan tersebut bisa dilakukan di sela-sela proses pembelajaran atau bisa dilakukan dalam jam tambahan setelah pembelajaran selesai. Jadi dengan cara itu saya berharap keterampilan membaca anak saya dapat meningkat sehingga hasil pembelajaran pun akan ikut meningkat pula Ibu Indra. Jadi Iya. saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, ice breaking, terus apa itu tadi itu kayak Tugas gitu ya? ya kayak menampilkan video, saya membawa proyektor langsung saya Mmm. tampilkan, pembelajarannya di situ ada yang tulisan, ada yang lewat audio saja, seperti itu Ibu. Iya, iya bagus sekali Pak Ridwan, itu luar biasa nggih, sangat luar biasa. Benar. Kemudian nanti Pak Ridwan tinggal menerapkannya saja di kelas ya. Nah, itu kira-kira Pak Ridwan dimulai kapan akan menerapkannya di kelas Pak Ridwan? Iya Ibu, insya Allah segera mungkin saya akan mencoba untuk mulai menerapkannya besok pagi. Karena ini harus, Iya, harus, harus Pak ya. ya harus. Selain yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada cara lain supaya siswa itu lebih bersemangat menurut Pak Ridwan? Adakah cara lain? Ada Ibu, cara lain yang akan saya gunakan yaitu menerapkan teknik stop sebelum pembelajaran dimulai agar siswa dapat membangun kesadaran penuh, meredamkan ketegangan mereka, dan mengembalikan semangat dan membangunkan fokus siswa. Oh, begitu Pak. Ya, dengan teknik Eee, stop Ibu. itu sepertinya dengan mindfulness itu ya Pak ya? Iya, ya seperti Ya, itulah gitu. bahasanya itu. Nggih, mindfulness itu anak-anak Mindfulness akan, ya. mereka menjadi lebih fokus ya Pak ya? Iya, dan lebih Iya. fokus lagi Ibu, dan bisa Nah, mengembalikan semangat dan membangun fokus siswa. betul, iya iya, bagus sekali Pak Ridwan. Nah, ternyata itu Pak Ridwan sudah mampu mengatasi masalah Bapak sendiri. Tadi sudah menyebutkan solusi, berarti kan Pak Ridwan sudah bisa menentukan ya, solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu Pak Iya, Ridwan. iya Bu Indra. Iya Bu Indra. Iya Bu, yang saya inginkan nantinya semua siswa bersemangat dan terlibat aktif pada saat proses pembelajaran dan keterampilan membaca siswa yang menjadi meningkat. Seperti itu Bu yang saya Nah, inginkan, seperti iya. itu. Iya, itu sangat baik, Pak Ridwan. Saya yakin setelah ini Bapak bisa lebih baik lagi dan banyak perubahan dari diri Pak Ridwan, agar bisa mengajarkan membaca ya, agar muridnya lebih antusias dan hasil membaca anak juga meningkat, gitu Pak. Iya Ibu, amin ya Allah. Terima kasih atas dukungannya Bu Indra. Saya akan selalu berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya dari komunikasi kita berdua ini Bu ya, sangat-sangat banyak yang saya dapatkan Ibu. Dari tadi Ibu Indra menerangkan ini, itu, dan lainnya itu. Wah, sangat baik sekali Bu. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Indra ya. Iya, sama-sama. Pak Ridwan juga keren sekali, ya Pak. Iya, Pak Ridwan sangat keren, super sekali ya Pak. iya. Baiklah, sekarang permasalahannya sudah jelas dan Pak Ridwan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Sekarang saya akan kembali ke kelas dulu ya. Oh iya Ibu, sekali lagi terima kasih Bu Indra mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan saya. Jangan bosan-bosan ya Ibu Indra, kalau saya mempunyai masalah, saya sharing, saya selalu menghubungi Bu Indra lagi. Dan sebaliknya kalau Bu Indra punya masalah ya saya siap. Iya, siap Pak Ridwan, sama-sama nggih, Ya saya Bu. dulu. Iya Bu, saya juga pamit dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadah. saya ke kelas dulu, Bu, ya. Dadah. Ya, dadah. Rekaman.